Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rehan dengan NIM 200211501003. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai konsep studi perancangan 3 saya, yaitu mengenai apartemen. Lokasi yang saya pilih yaitu yang berletak di Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Karuwisi Utara. Selanjutnya ini adalah analisis tapak, di mana analisis tapak yang pertama itu pada kawasan industri yang berwarna merah, yaitu ada bengkel dan showroom Daihatsu. Selanjutnya untuk kawasan perkantoran ada 3, yaitu ada kantor DPRD Sulawesi Selatan, kantor Dinas Pariwisata, kantor Kelurahan Karuwisi Utara. Selanjutnya yaitu kawasan perdagangan dan jasa, di mana kawasan perdagangan jasa terdapat ruko, minimarket, Labuana Cafe and Resto, dan Warkop. Selanjutnya yaitu kawasan pelayanan masyarakat. Yang pertama itu ada tempat beribadah, yaitu Masjid Abdul Jannah, yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga RS Primaya, dan yang keempat beauty clinic. Selanjutnya yaitu analisis view, di mana analisis view ke dalam tapak dapat dilihat pada gambar berikut. View keluar tapak pada bagian utara terdapat lahan kosong yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu view keluar tapak pada bagian timur dapat yaitu rumah makan Bugori dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu pada bagian selatan view keluar tapaknya yaitu kantor dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu foto barat, bagian barat ya, view keluar tapak yaitu ruko dan Bank Mandiri dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya mengenai neighborhood context. Neighborhood context pada analisis kali ini terdapat beberapa bangunan yang mengenai neighborhood context, karena pada neighborhood context ini yaitu menggambarkan lingkungan sekitar tapak yang langsung berbatasan yang mungkin sebanyak 3 atau 4 blok dari perbatasan tapak. Selanjutnya yaitu vegetasi di sekitar tapak, di mana vegetasi sekitar tapak ini belum cukup banyak sehingga tidak dapat menjadi difungsikan sebagai pembatas maupun peredam kebisingan yang berada di sekitar tapak. Selanjutnya kontur tapak. Kontur yang berada di sekitar tapak yaitu berkisaran hingga 5 hingga 11 meter. Data jalanan di mana lebar jalan yang ada di area tersebut yaitu 10 meter dengan jumlah jalur 2 dengan jumlah lajur 3. Terdapat trotoar dan median jalan. Dokumentasi mengenai data jalan dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu tata wilayah dan legal, di mana luas lahan yang digunakan pada kesempatan kali ini yaitu 1.500 meter persegi dengan GSB 1/2 dari lebar jalan, karena kita menggunakan promosi itu karena lebar jalannya di bawah dari 12 meter sehingga kita mendapatkan GSB-nya 5 meter. Selanjutnya KDB-nya itu 60% dikali 1.500 meter persegi sehingga mendapatkan 900 meter. RTH-nya 30% dikali 1.500 meter persegi mendapatkan 450 meter persegi. Pada legal daerah tersebut yaitu di mana pertama kawasan peruntukan permukiman pada pasal 58, kawasan perdagangan dan jasa pada pasal 58, kawasan peruntukan perkantoran pada pasal 59, kawasan peruntukan industri pada pasal 60. Selanjutnya yaitu aspek alamiah, di mana terdapat kontur yang dari 5 meter hingga 11 meter, terdapat pola drainase tertutup dan terbuka, vegetasi di sekitar tapak tidak cukup banyak. Selanjutnya aspek buatan, di mana rata-rata bentuk bangunan yang berada di sekitar tapak yaitu membentuk atap datar, pelana, dan limasan dengan ketinggian rata-rata bangunan yaitu 9 hingga 13 meter untuk bangunan berlantai 1 hingga 2. Selanjutnya yaitu untuk berlantai banyak berkisar dengan 30 meter hingga 60 meter. Jalanan di sekitar tapak, Jalanan Urip Sumoharjo lorong 4 sebagai jalan kolektor primer, dan pada area area selatan terdapat Jalan Urip Sumoharjo sebagai jalan kolektor primer. Pada analisis sirkulasi yaitu terdapat 2 alternatif yang membedakan hanya jalur keluar kendaraan. Pada alternatif pertama, jalur keluar kendaraannya itu terdapat pada bagian sebelah selatan, sedangkan alternatif kedua yaitu pada bagian timur. Dengan alternatif kedua ini itu memperhitungkan mengenai arah sirkulasi kendaraan dan arah sirkulasi
pejalan kaki, sehingga pada analisis ini mendapatkan analisa yaitu alternatif 1. Selanjutnya utilitas. Utilitas yang akan dibahas pada bagian ini yaitu ada utilitas listrik, di mana utilitas listrik pada area sekitar tapak itu melalui listrik PLN yang disalurkan dari tiang-tiang listrik yang berada di sekitar tapak. Selanjutnya distribusi air bersih, di mana distribusi air bersih yang ada di sekitar tapak itu melalui PDAM untuk kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan pelayanan umum, serta permukiman. Dan sebagian permukiman lagi menggunakan sumur bor. Selanjutnya itu distribusi air kotor, di mana distribusi air kotor ini sistem drainasenya yaitu di sistem drainase terbuka dan sistem drainase tertutup. Sistem drainase tertutup itu berada di sebelah timur dan sistem drainase terbuka berada di sebelah selatan. Namun di bagian sebelah selatan juga terdapat drainase tertutup. Selanjutnya yaitu panca indera. Panca indera pada analisis kali ini yaitu ada 2. Yang pertama ada aroma, di mana aroma ini mengambil outputnya yaitu pada alternatif 1 karena penambahan vegetasi berada di sebelah selatan tapak sehingga dapat mengurangi aroma yang terjadi serta membuat area terbuka hijau pada bagian selatan. Aroma yang ditimbulkan dari area sekitar tapak yaitu pada drainase yang terbuka pada bagian selatan. Selanjutnya itu kebisingan. Analisis kebisingan ini yang dapat diambil dari outputnya yaitu alternatif 1 karena penambahan vegetasi yang berada di sebelah selatan sehingga dapat mengurangi kebisingan yang terjadi. Karena pada bagian sebelah selatan itu merupakan kebisingan tingkat tinggi karena merupakan jalan utama pada area tersebut. Selanjutnya ada analisa human and culture, di mana analisa ini untuk mengetahui aspek fisik yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manusia dan pola etnik, kepadatan pola-pola pekerjaan, nilai-nilai pendapatan. Analisa dari analisis ini yaitu perilaku yang menunjukkan manusia dalam melakukan aksi atau kegiatan yaitu seperti beraktivitas di perkantoran, restoran, dan lain-lain sebagainya yang berada di sekitar tapak, dan juga kepadatan penduduk di area tersebut terbilang memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Selanjutnya analisa climate, di mana analisa climate ini yang pertama ada analisa matahari, orientasi bangunan pada area tersebut yaitu ke arah selatan. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu penggunaan elemen fasad kayu yang berfungsi untuk barrier terhadap sinar matahari yang berlebihan pada bagian timur dan sebelah barat tapak. Selanjutnya yaitu analisa angin, penggunaan elemen fasad kayu yang berfungsi untuk mengalirkan udara sebagai penghawaan alami dan juga adanya cross ventilation. Selanjutnya yaitu konsep bentuk pada bangunan apartemen. Yang pertama itu masa awalnya yaitu merupakan bentuk persegi 4, terus mengalami perubahan menjadi bentuk seperti sarang lebah jika dilihat tampak dari atas. Terus selanjutnya itu akan mengalami tumpukan untuk mendapatkan untuk memenuhi leveling lantai pada bangunan. Terus yang terakhir yaitu pada bagian leveling lantai dasar terjadi perubahan massa atau penambahan massa. Untuk leveling lantai 2 hingga 4 terjadi perubahan massa pada sisi-sisi tertentu pada bangunan gubahan tersebut. Selanjutnya dapat dilihat pada bagian tampak depan seperti pada gambar sebagai berikut, tampak samping kiri seperti pada gambar samping berikut, terus ada tampak belakang dan ada tampak samping kanan. Selanjutnya itu mengenai fasad. Elemen fasad yang digunakan yang pertama itu ada window wall, di mana menggunakan window wall karena fasad ini lebih dominan transparan. Jendela sebagai elemen fasad, kusen berdiri di atas plat di atas plat dan di bracket ke plat lantai. Plat lantai terlihat dari luar bangunan dan plat lantai dapat dicat atau di cover dengan GCR atau ACP. Selanjutnya yaitu penggunaan batu alam pada
dinding bangunan tersebut. Yang pertama itu materialnya sangat kuat, ramah lingkungan dan insulasi alami. Terus yang selanjutnya yaitu adalah lantai vinil, di mana lantai vinil ini relatif lebih lebih awet dan tahan lama, mudah dalam perawatan. Permukaan lantai vinil lebih halus dibandingkan dengan permukaan lantai dari bahan kayu. Selanjutnya atap yang digunakan yaitu atap datar. Terus alaman fasad kayu ini gunanya untuk barrier terhadap sinar matahari yang berlebihan. Terus yang kedua yaitu untuk mengalirkan udara sebagai penghawaan alami dan juga adanya cross ventilation. Terus yang terakhir merupakan perspektif mata elang dari bangunan cozy apartemen. Ini merupakan time schedule dari kelompok saya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.